Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, bapak pemuda, kami hadirin hadirat majelis ilmu rahimahullah. Alhamdulillah, tanpa hati-hatinya sebagai hamba Allah untuk selalu kita memuja dan memujinya dengan ucapan Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran yang perlu kami tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba yang pandai bersyukur. Ulama mengatakan syarat tersebut dengan bersyukur harus terpenuhi dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Nabi makna syukur dengan hati meyakini segala pemberian nikmat rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berusaha mendapatkan harta rezeki dari manusia, dari bos atau pegawai, maka selebihnya ini sebagai wasilah. Yang memberi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yakin, maka ini makna syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan ucapan. Saat mau rezeki, saat mau nikmat, maka tersebut kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka ini makna syukur dengan lisan. Nah, yang kedua, syukur dengan perbuatan. Ketika Allah memberikan nikmat sehat sempat, alhamdulillah, kita gunakan untuk awak ini melakukan ketaatan. Ini makna syukur dengan perbuatan. Seandainya perlu disambut terlaksana, maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya selepas yang berusaha pada syukur hati, syukur lisan, syukur pegawaian, insya Allah akan ditambah nikmat kepada kita. Nikmat dunia, terutama nikmat akhirat. Lalu seandainya dikubur, deh syukur lewat hati, deh syukur lewat lisan, apalagi perbuatan, maka Allah tegaskan dalam akhir ayat, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab sangatlah pedih. Nah, azab Allah dunia apalagi akhirat. Ketika dia berusaha mendapatkan ujian musibah dari atas dunia ini, maka bersyukurlah. Jika saya kan sebab ujian terpejuluk dari dunia ini, ada yang telah bersesat, ada yang ketinggian derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan majlis yang berkah ini, yang berusaha tercatat sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Oleh karena itu, untuk lebih sempurnanya majlis ini, berbiasa awali dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan bisa aja, bisa lunas kegabulan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmullah
Allahumma ighfir lana dzunubana wa adhib ghaidha qulubina wa ajirna minasyaitonir rajim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam doa sasingkat ini yang Rombosani meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, Allah maghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami. Dosa tentu menjadi penghalang untuk bisa sampai kepada Allah. Maka dia selamat dunia, selamat akhirat harus menghilangkan saran dosa ini. Salah satu cara yang dengan kita memperbanyak istighfar, bertaubat, meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT, maka insya Allah dosa-dosa kita ampuni. Terus yang kedua, wa adhib ghaidha qulubina, ya Allah hilangkanlah rasa marah, amarah di dalam hati yang berusaha. Dan sekedar ya Allah selamatkan, lindungilah kami dari syaitan yang terkutuk. 3 hal ini perlu untuk yang berdosa meminta kepada Allah agar selamat, terutama selamat lawan hawa nafsu, terutama malik nafsu amarah, nafsu jelap sirik di dalam diri yang berdosa. Kembali dengan wasiat, kembali sokong dengan saling hina, saling caci dan lain sebagainya. Hampir rata-rata sebab dan bau tahan emosi, dan bau tahan amarah. Maka baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah memberi nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Riwayat dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa sadidu bisur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam berbulan, tetapi kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah ketika muncul amarah. Baru isi tahan, baru isi kendalian amarah, maka itulah orang yang paling tuan, kata baginda Rasulullah SAW. Sampai ada seorang dengan datang meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, ausini, berilah aku nasihat. Qala Nabi, maka Nabi berkata, la taqtab, waradana miraran, qala la taqtab. Pesan Nabi kepada dengan ini, sikap la taqtab, tak baik marah, tak baik sirik. Luar biasa nih pesan baginda Rasulullah, sikap luar biasa, padat makna la taqtab, janganlah engkau marah. Nah, Nabi kena menahan amarah, Nabi kena marah. Ulama menyampaikan makna ghadab atau sirik, marah ini sauron damil qalbi li qasdil intiqam, yakni arah gejolak dalam diri yang berdosa untuk bisa membalas. Seandainya terhina, seandainya tercela, maka bergejolak darah di dalam hati ini untuk bisa kita balas. Beta nanti dia masih mendapatkan keburukan dan lain sebagainya. Gejolak inilah yang disebut dengan ghadab. Lalu seandainya tertahan menahan marah ini, menahan bahasa Arab sabarah. Nah, orang yang menahan namanya bahasa Arabnya atau bahasa Quran sobirun, sobir. Sehingga serisa siri lebih bagus tahan kendalian marah. Masuk di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10.
Allah tegaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan amarahnya, maka Allah akan cukupkan pahalanya, ganjarannya bi ghairi hisab, tanpa batas. Lalu bersedekah, bisa bersedekah dengan suku barat, maka ganjaran yang Allah berikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Bersedekah sebulan ibarat bersedekah sampai 700 kali lipat dari pahala. Seandainya sembahyang berjamaah perbandingan dengan sembahyang biasa, perbandingan 25 atau 27 derajat. Lalu dengan sabar ketika bergejolak dalam hati untuk membalas keburukan yang orang lain berikan, lalu tahan sabar, maka Allah akan berikan ganjaran bi ghairi hisab, tanpa batas. Seorang tanpa batas ini lamun terkena 1 triliun pahala harap batas. Ini tidak terhitung isi angka-angka, dikira kelebihan daripada sabar. Sehingga rata-rata waliullah, auliaullah ini pasti sabar. Dia nak cerita saja dari wali dulu, dia sabar, pasti sabar. Ini rata-rata. Sampai Sayyidina Umar dalam riwayat, beliau ini terkenal seorang pemimpin yang sangat gagah pemberani, tegas luar biasa. Sampai ketika beliau masuk dalam Islam, lui dengan biru tapi Islam. Jika biasanya Sayyidina Umar tapi Islam, dan jadi beri macam-macam. Sampai setan pun takut di Sayyidina Umar. Pernah Sayyidina Umar lewat di sebuah gang, ternyata arah setan sudah liwat langan gang itu lalu. Dari Sayyidina Umar liwat burung langan. Takut ternyata setan. Berdiri kata Sayyidina Umar. Lalu ternyata arah takut di sisi Sayyidina Umar. Sayyidina subuh kisahnya. Arah subuh dengan Sayyidina Semamu bersiap, bergejuk. Nah, mulaan siang Sayyidina di sini sahabat ini. Nah, sebelum dia siang, lalu jul beda pendapat jauh Sayyidina Umar. Nah, pas nyampe balik Sayyidina Umar, borong ketok pintu, ikut saya ingat Sayyidina Umar pun lah kita semprak si Sayyidina, sehingga kita di dalam amat lah tujuan jauh ketenya kita pendapat masalah aja Sayyidina jok Sayyidina Umar. Lalu ternyata dia masih di sini si Sayyidina. Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istrinya, dia berbalas pena lah, apalagi dia sekelas khalifah bagi kesopanan masih sisirinya dan takut disirinya. Akhir itulah sahabat ini borong dia pendapat, satu dia pendapat dia pun masih pada kasus. Nah akhir dia manjau langan balik Sayyidina Umar, sobul Sayyidina Umar buka pintu balik pun telik sahabat ibu koi, wahai sahabat, harap Nabi tujuan doktrin jaga tulang, tak tujuan jaga doktrin jaga curhat, lagu dah cile dah kesemprak, pada nasib, lagu sekelas itu pemberani tegas, pemimpin yang disegani, lagu tersili seselina, maka dia balas, ada pena, apa jawab Sayyidina Umar? Ialah pria yang sedihnya gede-gede kerja silik pun sampai lahir anak-anak ini dengan sebab rasa capek langan sedihnya benana lelah mengajar. Apalagi zaman lain, zaman makin alhamdulillah sampai soek tukang jahit ni atau arah kawan-kawan. Namun zaman lain dekman nyusui, dekman merawat, dekman sampai terbelit ia bayangan tiga-tiga je sini. Umur jadi Abu Akhir pria jadi sendiri. Sahabat ni borong saya. Sebenarnya pun beli sini Sayyidina Umar gampang. Lalu ikilah buat
tahu kelebihan dengan sahabat. Sehingga pernah Nabi Yahya alaihissalam berketua jawab Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, kata Nabi Yahya, apakah yang paling keras? Nabi jawaban Nabi Isa, murka Allah. Malik berketua Nabi Yahya, wahai Nabi Isa, Nabi sebab datang murka Allah. Ia pun berjawab Nabi Isa alaihissalam, yakni marah. Lemon marah datang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berketua Malik Nabi Yahya, Nabi sebab dengan niki siri. Jika tercek ke diri niki jawaban Nabi Yahya, Nabi sebab siri. Kata Nabi Isa alaihissalam, saat pertama karena dalam diri dengan niki ada perasaan sombong, merasa besar, merasa berilmu, merasa terpandang, merasa terhormat dan lain sebagainya. Nah, ketika dia hina, dicela, dicaci maki, dikelayak, dicela, dikelayak, siri dari ini jawaban Nabi Isa dalam diri ada sifat kesombongan. Nah, terus yang kedua, karena harga diri, duit masih, dia pantas, dia tersili, terhina, tercela karena harga diri. Nah, saat kedua adalah tidak mau tersinggung. Milih senang doa milih bahagia doa milih dari penyusah, dan milih dari masalah. Padahal Rasulullah SAW sampaikan dunia ini adalah tempat searah ujian, tempat arah masalah. Lamun dia milih dari masalah, dia arah dunia tahu. Sampai Ibnu Athaillah dalam kitab Ika menyatakan, la tastagrib buku al-aqdari ma dumta fi hadita. Netek bengak, netek heran. Selama dia pilih atas dunia ini wajib hukum dari searah masalah. Tetapi ketika ada ujian, ada musibah, ada masalah, sabar, maka insya Allah dosa-dosa yang kita miliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali waktu yang belum kosami seandainya buat beban itu, masalah itu, sila sekali kapan pikiran baginda Rasulullah SAW, Nabi manusia paling mulia di dunia. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu bentuk ujian beliau masuk, diusir oleh rakyat, dilempar dengan kotoran, terlewat sisi batu, sampai malaikat Jibril pun meminta kepada Rasul, ya Rasul, izinan supaya angkat bukit Taif, bukit pelewat ke masyarakat yang menghina, yang melempar. Apa kata Rasulullah? La ya Jibril, li'annahum la ya'lamun. Wajar menuai Jibril, saya kalian tahu. Ini sifat baginda Rasulullah. Tetapi baginda Rasulullah seorang nabi, ketika diuji oleh Allah SWT, bukan ujian ini untuk menghapus dosa beliau. Saya kalian ada dosa Nabi SAW maksud, tetapi beliau dengan semakin banyak buat ujian-ujian, maka ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ujian, beban ilmu segala macam, inilah cara Allah untuk menghapus dosa. Seandainya dosa, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang marah niki gampang, menahan amarah niki gampang atau berat? Berat. Berat cara nahan amarah. Lalu pertanyaan, apakah Nabi SAW di masjid? Pernah ciri. Wah, ciri baginda Rasulullah SAW. Lalu ciri Nabi niki beda. Tersebut dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, la yaqtab li nafsihi fa idza tahaqqa hurumatullah lam yakun li ghadbi syai'. Nabi SAW ketika beliau dihina, dicaci maki kepribadian beliau tidak pernah marah. Tetapi ketika agama
dihina, dicela, dicaci maki, maka beliau yang terdepan. Pasti beliau akan tegas, pasti beliau akan marah ketika agama Islam ini dicaci maki, dihina ataupun ditindas, maka tentu beliau menjadi orang yang terdepan. Nah, maka Nabi SAW lamun terhina kepribadian beliau di sini, lamun agama, maka beliau marah. Lalu marahnya Nabi SAW, ia berdua aturan, berdua cara, dek marah kebanyakan dengan masiri, ucapan-ucapan, besok nyobo-nyobo sebuah terbuka tuh, ini kita pun kebanyakan dengan saksi-saksi. Nah, sehingga baginda Rasulullah SAW paham mengetahui keadaan, karakter, sifat daripada umat-umatnya, sehingga beliau memberikan petunjuk-petunjuk. Seandainya datang sifat marah, berbe solusi, berbe cara, ada telah sifat marah kesampaian aja si baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat pertama, ya, ketika tiap pelukosami marah, ingat kalimat ta'awuz, ya, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Pun sampai silih yang belum sapi, pasti wah datang setan, datang menggoda, ada menjerumuskan orang. Seandainya bersiap senina semamu, maka datang setan ini, maka ada dibaik surat kata talak, ada dibaik mungkin tempelek senina dan lain sebagainya. Niki pasti dia datang setan. Ia butuh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, pas terbaca auzubillah masih terbaik, siri masih terbaik, dia dengan pesan tidak bisa. Maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam sebuah hadis, idza ghadibta wa in kunta qa'iman faq'ad. Seandainya pas keadaan siri ini ke dalam posisi nganjak, faq'ad, maka duduklah. Seandainya saat siri jika posisi berdiri, ruang dukun. Wa in kunta qa'idan fattaqi. Seandainya dalam posisi siri ini jika dukun, maka bersandarlah. Wa in kunta muttaqi'an fattaqi. Seandainya jika bersandar, ia tom siri, maka berbaringlah. Suruh ngalak berbaring. Ya, Nabi mana seandainya siri jika ngajak disuruh dukun, biasa namun siri ngajak membelek nyelontak belek. Nabi istilah ini belek ngapel. Nah, lagu-lagu dukun orang apa ini? Ternyata ngajak dukun bersandar sampai berbaring masih baik siri. Syarat jiwa siri marah. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk berwudu. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sampaikan, idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma' fa innamal ghadabu minan nar. Seandainya salah satu dari kita muncul emosi marah, maka ruangan wudu, sebab wudu ini dari air akan menghilangkan amarah atau setan dari api. Insya Allah redup jadi panas api ini dengan kita basuh anggota tubuh kita dengan berwudu. Nah, yang paling penting paksa diri, kata Rasulullah SAW, yakni diam, pena. Wa idza ghadiba faskun. Seandainya tersebut dengan sini berusaha pena, saya nggak lebih untuk ngerawas, maka pasti waktu bahasa-bahasa yang tidak layak untuk didengar dalam keadaan cici. Lalu dengan jika kelelahan, pokok semangat untuk nyampe balik, suruh senina untuk membuatkan makanan, ternyata gara-gara kurang sia muncul silih ben lapah, ben gedek ngerokok. Nah, lamun ngerokok datang setan, sehingga saat nina niki tergoda isi setan. Kau lalu kesemprak si semang lelah masih sini ben meriah
Biarlah ngokok, biarlah menyusu anak. Nimbal terus. Nah, terus Malik isi nimbal sanina, datang setan goda sama lah. Tidak, oleh senina menyinawan. Jadi aku kena jadi semama tertantang-tantang. Bayu terus saling seprak-seprek. Bati harap, noladi lah perang terus. Inilah gambaran sangat setan ini pasti ada dalam balik atau sekeliling kita. Maka Sayyidina Umar pernah menyampaikan kutip di dalam kitab Nasuhul Ibad. Setan ini ada siwak keturunan, ada siwak arah. Setan ini berdua tugas fungsi masing-masing. Nah, saat pertama ada teparan Zaliyatum. Nah, soal arah ini Zaliyatum arah setan. Nabi tugas setan bernama Zaliyatum ini Sohibul Aswah, yakni setan yang bertugas menggoda orang-orang yang sering melepaskan toko atau mall. Beta nanti berkurang timbang, beta nanti nipu dan sebagainya. Dia pegawai khusus setan bernama Zaliyatum. Dia pindah-pindah, pekan udah. Nah, terus yang kedua ada tebaran setan bernama Wasid. Nabi setan ini Sohibul Musibah, yakni orang-orang yang mendapatkan musibah tergoda. Akhir nangis, empuk dada, sampai stres, sampai kesalahan Allah, sampai adil Allah, sampai harap masih dengan bunuh diri gara-gara setan yang menggoda terjerumusnya. Nah, saat lalu ada tebaran setan Akwan. Nabi setan Akwan ini Sohibus Sultan, yakni khusus menggoda raja-raja, pemimpin-pemimpin. Beta naden kuras harta benda kekayaan daripada umat atau rakyat atau negara. Nah, saat keempat Hafaf Sohibus Syaraf. Setan Hafaf ini menggoda orang-orang yang minum khamar. Beta naden melakukan maksiat, keburukan ini. Saat kelima Marrah Sohibul Mazamir, yakni setan yang menyesatkan, menggoda dan manusia ini dan menyelik musik. Dan musik makin ini macam okat, macam sampai gila dengan nangis, dengan konser. Coba bisa dan membuka YouTube dengan konser ini dia boleh idola saja dibuka nyanyi menangis-nangisan, terutama saat nina dan para telek Nabi, lagu-lagu tuan guru kiai, nah dia kecengok-cengok sikit-sikit. Ini adalah ruang gambaran zaman masjid ini. Mohon maaf, seandainya arah undangan, elek masjid dari arah ceramah, arah pengajian, akhirnya lalu. Ini ruang masa datang ke masjid ini. Darah tahun 60. Berarti itu berarti maju ya. Tahun 60 darah maju berarti. Nah, lalu di saat yang bersamaan para orkes atau dangdut Dewi Persik kaca siaran artis-artis ya TV akan mengebor desa Jagaran bertempat di lapangan Jagaran lalu dagat di udang ngepul. Ini adalah gambaran senang dengan musik, berat kita kentok peniki mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Padahal dalam Al-Quran diberikan yang perlu usaha ini oleh Allah. Waktu dunia, waktu akhirat, perbandingan ini sejeluk akhirat ibarat 1000 tahun dunia. Seandainya yang perlu usaha hidup 60 tahun di dunia ini, ibarat hidup di akhirat sekitar sejam setengah. Sejam setengah akhirat perbandingan 60 tahun di dunia. Seandainya 60 tahun ini bahagia dong hidup, maka nilai di akhirat ini ada sejam setengah. Sekarang saja rela untuk meninggalkan kenikmatan abadi negeri akhirat
sekadar yang mau kenikmatan singkat elek dunia ni. Coba 60 tahun di dunia, ternyata hitungan akhirat sejam setengah. Elek waktu akhirat. Maka harap setan yang bernama Nabi baru ni marrah sahibul mazamir betan adin dengan teman elek musik sehingga lupa kepada ayat Allah, ego dengan ayat Allah. Ayo setan yang menggoda. Terus selanjutnya wa amma lakus sahibul majus, setan lakus niki bertugas menggoda adin dengan niki semakin jauh dengan agama, adin tinggalan Islam. Luwe bukti makin tinggalan ajaran Islam, bahkan keluar dari ajaran agama. Nah, selanjutnya yakni masuk arah setan masuk. Nabi tugas setan masuk ini sahibul akhbar, yakni setan yang bertugas untuk menyampaikan berita-berita dusta. Nikmat jelas berita sebar. Setan ini menggoda aib-aib dengan terbongkar dan sebagainya. Nah, saat kebelu ayat bahaya ni dasib. Nah, setan bernama Dasim niki menggoda khusus elik balik. Setiap balik dan perbuatan ia wadon ni Dasim ni. Apa tujuan? Menggoda emek balik adin di akur. Barasa baru sekedi masalah lagu tergoda adin belik dari masalah. Ia pun suruh sebagai Rasulullah seandainya tetap elek balik tak baik lupa beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi makna seandainya terbaca dua ni susah wa setan bernama Dasim ni pun kena batul nade tak betul nade tak kendor epes balik baca dua lalu so lagu-lagu lupa malik baca dua datang mana. Seandainya berkelur ganja sini semama anak elek balik baca bismillah mulai rarap dan beri bahan dan beri rapat lagu-lagu nepet balik ni baca Quran di luar, zikir di luar, baca doa di luar. Teman setan ni nanya arah tak tahu ini balik tu pas berkelur dia baca bismillah nanya arah tak tangan malah itu begitu. Kadang itu begitu kan batul sesama manusia doa. Kadang lah arah tidak dikira muslim elok kadang terjadi betul dia tergemas di bahasa kasar. Nah gua lagi setan lagu dia nampak lagu ternyata dia baca bismillah milu begitu baca setan termasuk mama seandainya bapak-bapak ibu-ibu yang nyebuh-nyebuh mati dia nyebuh-nyebuhan bisa bundek baca bismillah. Paham maksud ni? Dia baca bismillah milu jadi pak setan ini. Ya bu mohon maaf susah sangat atur jadi sangat milu pak setan ini berproses. Ya bu perlu zikir ingat Allah mana-mana terbaca bismillahirrahmanirrahim. Apa kedua ni? Berarti apa ni? Jadi sedikit teman tidur tajah di dalam kitab Jawahirul Ru'yah sarah kitab Arba'in Nawawi, termasuk tertulis masih dalam kitab Kasyifatus Sajah tersebut ada amalangan setan, amalangan pencurian balik, amalangan penyakit, amalangan musibah, ujian segala macam. Tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim 20 sekit kali. Pasti apa ni bismillah okay? Baca selekor kali sedek teman tidur. Lemon tuah baca tetap biasa istiqomah, insyaallah aman balik tangan setan, amalan pencurian, amalan penyakit dan lain sebagainya. Ini kita juga termaktub dalam kitab-kitab. Tetap tak amalan di sini orang-orang soleh. Nah, saat terakhir yang ke-9 al-walhan, ya setan walhan. Nabi tugas setan walhan ini yuwaswisu fil ibadah,
yakni memberikan was-was, ragu-ragu ketika kita melakukan ibadah. Awal tanpa sedekah ikhlas, tergoda isi walahan ini borong terjadi ikhlas. Pas kesembahyang tergoda isi walahan ini lupa telur rakaat atau 4 rakaat pun. Kadang ni betan adik tak busuk sembahyang, betan adik tidak terpiara busuk dalam melakukan ibadah-ibadah selain. Ayah pun perlu kata baginda Rasulullah SAW untuk menjaga diri kita dari pengaruh dari musuh-musuh yang ingin menjauhkan kita dengan Allah SWT. Salah satunya ini adalah syaitan. Termasuk terperintah, terlarang di sisi Allah untuk tak terbaik siri, apa lagi menghina, mengejek, mencela orang lain. Dalam Quran tegas Allah sampaikan la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Tak baik celak satu kaum karena bisa jadi kaum yang kau cela ini lebih soleh dari kalian. Maka pernah Sayyidina Abu Bakar dilarang oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau melaknat peminum khamar. Para sahabat pernah melaknat peminum khamar, neraka doang tahu. Tapi baginda Rasulullah SAW melarang, tidak baik laknat dengan meskipun peminum khamar, tidak langsung dulu dia tamu neraka. Sehingga dia pun adalah sama seperti kita, sesama muslim. Dia terganggu. Aku harap baik, mohon maaf, paham-paham. Dek minum khamar, dek gawe maksiat, lalu gara-gara melakukan suatu amalan yang dianggap bid'ah oleh mereka, tetapi boleh menurut kita, dia malah tersebut sebagai ahli bid'ah. Lamun wah bid'ah berarti sesat. Lamun wah sesat neraka tahu. Gara-gara ini tama terjaga neraka jalan. Maka Nabi katakan dia terkandung mencela, memponis orang ini orang yang sesat taman neraka, sebab mereka pun sama muslim seperti kita. Ada sebuah sahabat Khalid bin Walid pun pernah melaknat pezina. Ada dengan pezina langsung ponis kafir neraka, melaknat. Sehingga Rasulullah SAW pun berkata tidak langsung laknat dengan itu. Sehingga Allah tetap menanti tobat meskipun dia berzina, tetapi dia bertobat tetap dia terima tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Loe masih dengan awal niki melakukan dosa, awal niki melakukan maksiat, lalu dengan sebab niki merasa diri paling hina, merasa diri paling rendah, pun bertobat kepada Allah, terima tobat. Loe saja diberi awal niki pendosa, perampok. Bara contoh Ibrahim bin Adham ni perampok awal ni, lalu ternyata tobat jadi wali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang yang melakukan dosa, ahli maksiat, lalu merasa hina, merasa rendah dengan dosa, jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah dan merasa diri paling alim, paling hebat, paling segala-galanya. Maka Rasulullah SAW isolahan sepenuhnya ini lalu syarat merasa diri paling hina, rendah, pun bertobat kepada Allah. Lebih soleh kata Rasul daripada orang yang pencugawai amal ketaatan lalu dalam hati ini merasa paling rajin, paling alim, layak mau surga, layak mau syarat sertifikat kunci surga ini. Mana yo hikmah dengan siapa dosa malah tebaran solah si baginda Rasulullah daripada dengan sagawe taat lebih sombong. Nah, sehingga dengan saat taat lebih sombong niki pun sampai jadi dosa jadi iblis niki masalah baru sambut yang sampai ketika iblis niki ibadah di surga sejelur doang ibadah di surga lain perbandingan niki ibarat 1000 tahun ibadah di dunia. Nah, iblis
arah setiman diri iblis. Abid arah ahli ibadah, zahid orang yang zuhud, arif orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama terakhir Azazil, luar biasa begitu taat kepada Allah. Lagu enggak salah asake iblis ini ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, ternyata ada sifat sombong di dalam diri. Apa mustakbar iblis ini enggak bu merasa sombong gara-gara ini ia pun terhina sisi Allah, berubah arah Azazil menjadi iblis. Iblis ini bahasa Arab berarti terhapus. Dia pun kebaikan, ketaatan selama dia hidup lain iblis ini maka terhapus dengan sebab arah kesombongan di dalam hatinya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, simpulan yang saya tambah bisa yang pertama, mudah-mudahan dengan sebab majelis ilmu malam ini yang perlu kami dapatkan petunjuk di sisi Allah SWT, khusus ada yang baik menahan amarah. Jangan searah marah ini pasti arah dalam diri, apalagi malik datang setan, maka sumber kejahatan keburukan ini berangkat dari sifat marah. Maka ketika ada orang yang mampu menahan marah, maka ganjarannya Allah berikan bigoir bisa tak terhitung nilai pun ganjaran. Dan tentu berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kami diberi istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan keturunan yang kami menjadi keturunan yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada yang perlu kami bagi dengan doa. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan hubung yang perlu kami ini ada baik keturunan rahmat, keberkahan, pemudah rezeki sisi Allah SWT. Dan yang penting khusus kepada keluarga, guru-guru, inaam, semata yang mendahului kita, mudah-mudahan dengan sebab doa-doa kita Allah SWT menerima rohnya, menjadikan kuburnya roh menjadi jannah, dimasukkan ke dalam surganya. Dan tentu sekali lagi kita doakan kepada saudara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam keadaan musibah, ujian, segala macam. Mudah-mudahan diangkat penyakit, diringankan ujiannya Allah SWT, dan diganti dengan ganjaran yang berlipat ganda. Lana walaupun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qabiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min awwal al-afat wa taqdirana biha jami'a hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha min jami'il darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin hajjal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa tajalan min al-ghaibi haqiqin ya ilahi ya ilahi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya alim karim razak wa tahabana bil qur'anil karim wa natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kajian kita malam ini, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca